Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi' li rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban qulubi ibadik wa azizan yunhib ani wajihan ya wal akhirah minal muqarrabin minal nawal fi'al bila zawal bila mithal alhamdu lakal minnah lakal syaraf ala kulli hal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min zulmil muslimin. Ancaman dari berbuat zalim kepada orang-orang muslim. Wa sukhriyati bihim, dan larangan dari mengolok-olok, merendahkan, menghina orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, bisallah dawuh, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Wala tahsabanna lan ojo nyono temen sira Allah ing Gusti Allah ghafilan ing wong kang ing zat kang lali ama saking barang yak malu kang agawe sapa azzalimuna pira-pira wong zalim. Sungguh kamu jangan mengira wahai Nabi Muhammad, Allah itu lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ini memang secara zalim di sini bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Kalau bermakna khusus konteksnya waktu itu ya orang-orang kafir Mekah ya, yang menzalimi Nabi Muhammad. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, Allah itu lupa. Allah gak akan lupa. Orang zalim pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah. Ya. Malam ini saya ingin ngobrol tentang zalim. Zalim itu apa sih? Zalim itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arabnya zalim itu zulmun. Apa? Zulmun. Zalama yadzlimu zulman wa zalman wa zulman wa madlaman fa huwa zalimun wa dzaka madlumun. Jadi zalim itu sebenarnya kalau bahasa Arab itu artinya orang yang berbuat zulmun. Oh iya, hebat. Ada dari bahasa Indonesia, kalau dari bahasa Indonesia gitu. Zalama yadzlimu fa huwa zalim. Itu zalim itu orang yang zalim, lebih cepat. Orang yang zalim. Zalimun. Tapi sekarang wis bahasa Indonesia ya. Zulmun diserap ke bahasa Indonesia jadi kata apa? Zalim. Ini zalim itu benar isim fa'il sebenarnya. Kalau masdari apa? Zulmun atau zulmun atau madlamun. Secara bahasa artinya apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Apa?
menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Itu namanya dolim. Kopiah gone mana? Kepala ya. Nah, kopiah ditaruh kaki digo mlaku. Nah, itu jenenge dolim. Bukan tempatnya ya. Apa iki jenenge apa iki? Musola. Tempat apa musola? Salat. Apa? Salat. Sholat sampean go wedhus belum pada musola, kandang yang musola itu jenenge do. Semono ya, gampang ya. Kemudian juga berarti menyakiti orang lain. Kalau kaitannya dengan orang lain nanti apa? Menyakiti orang lain. Mengurangi hak orang lain. Melewati batas kebenaran. Itu namanya makna-makna yang terkandung dalam kata zalim, zulmun. Ibnu Mandzur mengatakan dalam Lisanul Arab, az-zulmu wa syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Zulmu, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Lafzul Quran, Mufradatul Lafzul Quran, beliau mengatakan zalim itu apa? Az-zulmu huwa wa tusyai'i fi ghairi mawdihi al-mukhtasibih imma binuqsanin aw bi ziyadatin wa imma bi uduli an waqti aw makanihi. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang semestinya, bisa jadi dengan cara menambahi mengurangi atau menambahi, atau waktunya nggak pas, atau tempatnya nggak pas. Itu masuk dalam kategori zalim. Wayai turu melek, wayai melek turu, termasuk zalim. Waktunya nggak pas. Jam 9, jam 10 malam waktunya tidur, malah melek. Jam 6 pagi waktunya melek malah tidur. Wayai melek turu, wayai turu melek. Iki jenenge zalim. Allah. Bendino dalam terus piye? Az-zulmu zulumatun. Zalim itu kegelapan. Gelaplah hidup Anda. Ya perlu dengan kegelapan ya. Sumpek, makanya hatinya sumpek susah ya, karena kebanyakan tidur pagi. Pagi itu Nabi berdoa apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Turu. Cara guyone Gus apa? Matahari itu loh, pagi hari itu pengen menyinari orang. Kok tinggal turu pagi hari ngamuk, mutung. Aku pengen menyinari bersamaan melek, malah kok tinggal turu. Lebihnya Pak Judo wayahe kon turu malah melek ya apa sih. Mataharinya mutung, akhirnya makanya udah gak patek. Hurufnya mirip dengan zulmun, tapi nanti agak beda. Lihat zolama, yadzlimu. Kalau ini zolima. Zolima, kalau zolima artinya apa? Iswadda, menjadi gelap, menjadi hitam. Karena zolim sama kegelapan itu dekat sekali nah. Orang seneng dolim hidupnya perlu dengan kegelapan, hatinya gelap. The Lord of Darkness. Suara saya lagi jos. Penguasa kegelapan itu. Ya. Itu namanya zalim. Lah, zalim ini tingkat-tingkatan. Apa bertingkat-tingkat? Zalim yang paling top adalah asyirku billah. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi zalim itu yang paling zalim itu adalah menyekutukan Allah. Jadi menyembah Tuhan selain Allah itu zalim sing paling zalim. Kenapa? Karena yang menciptakan kita itu Allah.
Yang menciptakan langit bumi ini Allah. Lah kok nyembah sak liyane Allah? Ya, keliru. Orang nyembah matahari. Matahari lho gak iso gawe awake dhewe. Orang nyembah bulan. Orang nyembah yang lain-lain lah. Ya. Orang nyembah setan, la ta'budus syaitan. Orang nyembah setan. Orang nyembah hawa nafsu. Intinya nyembah selain Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu menyekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah, melimakan Allah, apalagi dua aja wis syirik, yang lagi lebih. Itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman yang paling zalim. Sekarang tepat 11. Ya, harusnya kan disembah adalah Allah saja, la ilaha illallah, hanya satu tok. Misalkan dulu Fir'aun pernah ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun itu pernah ngaku sebagai Tuhan dan dituhankan oleh sebagian kaumnya kan ya, atau mayoritas kaumnya. Fir'aun, kalau Nabi Musa juga tidak. Allah itu Tuhanmu dan Tuhan kakek nenekmu. Fir'aun, nek awakmu itu Tuhan, terus mbahmu Tuhane sapa? Aku sik bayi. Paham kan? Ngono kan wis mumet wis. Oh iso. Apa sih? Tapi aja nek Fir'aun nak dablek ya akhirnya. Itu umat Fir'aun wis mulai mak iso. Yo apa sih? Terus nak Tuhane bayi Fir'aun sapa? Nabi Ibrahim malah gampang maneh. Umatnya nyembah berhala kuwi lho. Ora iso ngomong, gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi mudarat. Bahkan sing buat berhala itu kamu sendiri. Kenapa kamu sembah? Oh iya ya. Ya. Kalau ada orang menuhankan manusia itu loh dulu sebelum ada terus gimana? Itu apa sih menuhankan manusia? Akhirnya gampang. Gini aja wes. Kalau ada orang yang dituhankan itu syaratnya Tuhan itu cuma satu, menciptakan langit dan bumi. Oh no wes. Gawe langit dan gampang ya wes. Boleh kamu ngaku Tuhan, yang penting kamu buat langit dan bumi. Ayo. Ora iso wes. Hanya Allah sah. Liane gak melu urun. Melu ngaku tok. Atau melu diaku, aku padahal awake gak ngaku. Nah, itu repot juga man. Lah ngono to. Terus kalau Tuhan nggak bisa buat langit bumi, buat apa? Mesti apa dituhankan? Ya. Ngono wae wis. Jadi kezaliman yang sangat zalim adalah apa? Mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun. Level 2. Ini juga, tapi juga masih zalim yang berat juga ini. Apa? Zalim selanjutnya mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Berdusta atas nama Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Nah, ini celaan Allah kepada apa? Orang-orang ya, umat Nabi terdahulu yang telah berbuat dusta atas nama ajaran nabinya. Ya, umatnya, bekas umatnya Nabi Musa, bekas umatnya Nabi Isa, yang mereka berbuat dusta mengatasnamakan oh ini ajarannya, padahal bukan. Ini isinya kitab, padahal bukan.
Itu berat juga. Hah? Berat. Ini zalim yang mengakibatkan kekafiran. Sampai ngarang pemikiran, sampai ngomong iki ajarane Nabi Anu, padahal Nabi Anu gak pernah ngajari ngono kuwi. Nah, itu. Hah? Itu Masya Allah. Itu kezaliman yang sangat berat dan buat orangnya masuk ke dalam wilayah kafir gitu ya. Nah, zalim pertama kedua ini zalim yang mengakibatkan kafir. Ya, zalim yang mengakibatkan masuk neraka selama-lamanya. Ala laknatullahi 'alal zalimin. Kayak gitu ya. Dilaknat oleh Allah. Orang-orang zalim, zalim yang dua ini itu zalim yang mengakibatkan di neraka selama-lamanya. Level 3, zalim ini lebih ringan, cuma bahaya juga. Apa? Zalim dalam arti menyakiti sesama manusia, atau mungkin juga menyakiti binatang, menyakiti makhluknya Gusti, terutama manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Ya. Menyakiti ini bisa jadi menyakiti dengan apa? Tangan, bisa dengan mulut, bisa dengan yang lain-lain. Ya. Ngentit, mengurangi timbangan, mencuri, memotong anggaran, macam-macam jelas. Mengambil uangnya, termasuk korupsi lah jelas. Kalau korupsi itu malah lebih bahaya, itu repot itu. Kan harus minta maaf kepada 200 juta lebih, bahaya repot. Nah, Anjir Nabi dawuh, "Mangkanat lahu madlamatun li akhihi min irdi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, ya, baik yang bersangkutan dengan kehormatan atau yang lain, hendaklah minta halal, alias minta maaf. Kapan? Pada hari ini. Jangan nunggu sesuk. Tanpa selamat. Ya, sebelum nanti di hari kiamat tidak lagi berlaku dinar dan dirham. Nek wis gak berlaku dinar dan dirham, in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madam. Nanti di akhirat misalkan ada yang menuntut, oh ini Mas, misalkan Mas Topan misalnya ngaploki hasil enggak? Cuma ngaploki Topan terus. Hasil gak iso bales wis, meneng ya. Tapi dihitung ya hasil, catet nang buku. Cilo, ngaploki catet 100 gitu ngaploki. Ada hasil sok karena nang akhirat tak jaluk. Temen nang akhirat keluar gitu. Hasil. Panto pan, kamu ngaploki hasil toh? Nggih. Hasil, iya toh? Nggih. Catetmu piro? 100. Nah, kan nyatet ya 100 kode tentang malaikat baru. Kowe berarti Topan karena dinar dirham duit gak payu, berarti membayarnya dengan pahala. Topan tiba esek duwe salat lumayan, kayak asih 1, 2 sampai 100. Salat entek jane. Arek posone. Biasa teko maneh harian sak. Aku dipisui. Sedina ping piro? Sedina ping 3. Sedina ping 3. Selama berapa 4 tahun? Ping 3 ping 4 tahun. Akeh. Lah pahala salate entek, ganti pahala poso. Terus teko maneh ku sapa Bayu. Allah, dipletet. Akhirnya entek kabeh. Pahala salat entek, posone entek, zakat entek, haji entek. Pahalane entek sira teko maneh. Masyaallah, waris kok teko maneh. Akhirnya sing iki mau gak sida mlebu. Terus entek piye? Akhirnya entek karena habis, masih ada yang nuntut, akhirnya yang didolimi ini dosanya diburuk diri. Bukan kepada yang berbuat. Dalam riwayat yang lain itu namanya orang muflis, bangkrut. Ya. Jadi Nabi pernah
bertanya, ada daruna mal muflis? Kamu tahu nggak orang yang bangkrut itu? Ada yang sahabat jawab, al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Yang bangkrut dia nggak punya uang ya Rasulullah. Dagangan habis, nggak punya uang, nggak punya barang, bangkrut. Aja Nabi jauh, kamu no, innal muflisa min ummati mayat yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang nanti dari kiamat datang bawa pahala salat ya, apa? Puasa, zakat dan sebagainya. Kayak tikot satama hada wa qataba hada wa kalama hada wa sabaka hada ma hada wa daraba hada. Datang orang yang sedih dipisui, sing ditutuk, sing dibunuh mungkin, yang dituduh, yang difitnah, kok kabeh wis. Nuntut. Akhirnya apa? Fayuta hada min hasanati wa hada min hasanati. Diberi apa kebaikannya. Pahalanya digunakan untuk apa membayar. Fa in faniyat hasanatu entek qabla ayyubda ma'alai, tapi durung tuntas urusane. Ukhida min khotoyahum fatulikat alai. Ya wis, berarti kejelekan yang didolimi diberikan kepada yang berbuat dolim. Fatu summa tulika fin, nah kemudian dilempar ke neraka. Itu namanya bangkrut. Iku wong dolim duwe amal. Apa maneh dolim gak duwe amal kaya apa? Langsung ajur. Oh, apa maneh sing didolimi wong sak Indonesia. Baris wong 270 juta. Baris niku sitok. Kapan marine? Ajur kan? Ini bahaya. Jadi walaupun tidak sebahaya yang pertama tadi nak oke, lumpuh ini bahaya juga ini. Dolim ini. Berbuat dolim kepada sesama manusia ini ngelumpuk ya bahaya juga. Makanya fal yatahalalhu minhul. Hendaknya minta halal pada hari ini. Saya kiai. Karena Abi kalau ngajari kita masuk gampang apa? Uang no, gatek no, nyeneng no, ojo gelak no. Sampai ini pokoknya gak gelak deh uang, alhamdulillah. Mau nih uang lo menunggu saya, iya kadang. Padahal ukurannya gampang, ya. Jangan sampai orang lain itu tersakiti oleh tok asinnya sebenarnya. Tapi kadang ya angel menunggu, karena manusia punya tabuniyah, punya macam-macam ya. Itulah dolim. Dan nanti dalam pembahasan ini lebih banyak membahas masalah perbuatan dolim kepada sesama manusia, terutama lagi lebih khusus kepada umat Islam. Apane nang umat Islam mana tambah bahaya mana? Iki mau gak nang Islame gak oleh, apane nang umat Islam. Umat Islam itu tambah dimuliakan oleh Allah. Orang beriman itu berharga. Bahkan satu orang beriman itu sejelek apapun dia lebih berharga daripada Ka'bah. Bahkan lebih berharga daripada seluruh dunia ini. Kenapa? Karena Ka'bah nanti kiamat lenyap. Dunia ini kiamat lenyap. Tapi hatinya orang beriman yang berisi la ilaha illallah akan abadi di surga. Karena dia pelak daun beriman. Walaupun belum sholat, senangannya maksiat, beriman itu. Yang artinya ono la ilaha illallah. Itu luar biasa. Jadi pelak dia. Jadi lo, oh, kok gak tahu sholat lo cuma ono iman yang artinya. Jadi lo ya. Ya, apa mana? Itu yang gitu aja gak boleh dihina. Apa mana sih? Jelas-jelas orang apik, wong salat, wong puasa, wong zakat, wong ngaji, jelas orang apik malah dihina, tambah nemen. Tambah nemen. Gamane wong nakal gak oleh dihina, apalagi yang orang soleh. Orang baik. Tambah nemen mana? Nanti pembahasan kita lebih fokus ke masalah dolim pada sesama manusia.
Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah, takutlah kamu berbuat zalim, karena zalim itu adalah zulumatun, gelap-gelap, jamak gelap-gelap pada hari kiamat. Gelap terus. Ya. Artinya petang neraka apa? Kubure petang, akhiratnya karena kebanyakan berbuat zalim. Tapi kan masalahnya tidak ada seorang pun yang lepas dari berbuat zalim. Masalah kan gitu. Kita ini loh, siapa sih gak tahu berbuat zalim yang wong liya? Kan gak ono. Yo, mbuh neng bapake, ibuke, nang anake, neng dulure, neng kancane, kan sekali dua kali pasti pernah berbuat salah kan ya? Berbuat zalim kan ya? Ya ora? Kan gak mungkin ono sing resik blas. Ya. Gak ono kan? Ya. Makanya ini nanti dalam agama Islam ada namanya apa? Perintah saling memaafkan. Apa? Saling memaafkan. Ya wes. Saling memaafkan. Maksudnya gimana? Kalau sampai merasa pernah berbuat salah kepada orang dan sampai pernah disalahi orang, terus sampai sepurone wong. Sampai ngerti dengan sampai nyepuro kesalahan dia, orang yang kita salahi juga nyepuro itu. Maksudnya ngono lho, entek ben padha entek yo. Ben padha kayak ngono. Karena perintahnya kan memang memaafkan. Nek gak iso, terakhir ini jurus terakhir. Dongakne. Apa yuk? Oke, doa nih. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman asalaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Dan untuk orang yang punya hak atas saya, biar tak colong peleme durung tahu jaluk halal ya. Terus piye? Ya kok mesti nuntut akhirat. Kalau kan bener tak dongak ini aku bisa ngomong. Yang akhirat ketemu. Iso Irfan senang nyolong pelem kan yo. Cak ada gini. Cak. Iki sudah peleme ngene. Nuntut. Fan ben sampean nyolong pelem piro? Sedina siji. Sedina. Wah, akeh lah. 1000 pelem kan. Jare Irfan, Pak sampean lho dina mari tak dongakne. Sampeyan to? Iya, cakok malaikat lho. Blok malaikat sampean. Oh iya. Itu malaikat di terus. Terus kak apa beres kasih to. Aman toh? Aman toh? Aman, terus aman tuh beres toh. Lu beres. Tapi yang gak iso jalan sepuro yo. Golek gak ketemu yo. Utawa wis mati dhisik utawa. Ya. Hasilnya pengen jalan sepuro cuma apa? Gak ketemu. Utawa tina jalan sepuro malah ngamuk malah. Oh, kan jalan pelem tuh. Alah kekir. Ya. Apalagi yang ngerasani kan dirasani gak ngerti awalnya. Wah itu kan berat gimana itu ngerasani jalur sepuro ini. Rasanya jalur sepuro ini. Maksud sampean ngomong sepuro rasani yo tambah ngamuk. Ya iso piye? Nah, ngerasani itu carane nobati adalah dengan menyebutkan kebaikannya di depan orang lain sebanyak-banyaknya. Misalkan sampai nyebut eleke siji, sampai sebut apike 10. Caranya ngono kuwi. Nek kok dituntut kok sampai ngomong. Sampai tak sebut elek siji, tak sebar apikmu 10, sik susuk. Lho ya ngono piye? Lho kok sampean ngomong ini. Sepurane sampai tak rasani ngono kok ngamuk dhewe. Juga iso ngono carane apa? Sebutlah kebaikannya. Yang banyak sing wae. Sama kuwi mau wis terakhir yo mau dongakno kuwi mau. Dongakno sampe tak sebut kebaikannya 10. Elekmu tak sebut mung siji. Mari ngono sampe tak dongakne bendina mati salat. Wis apa yo padha-padha bro yo. Oke, beres. Hah? Ya kan gimana kan ya? Kan harus ada jalan keluar. Gimana? Karena kita semua tidak bisa bebas dari dolim. Ya cuma makanya karena kita tahu dolim itu berbahaya, yo mbok aja akeh-akeh nek dolim. Aja nemen ngono. Wis dolim, gak tahu jaluk sepuro, gak tahu jaluk sepuro, gak tahu alas.
Amok. Oh boleh. Lah biasanya sing sering dolim apa sih? Ya wong dhuwur ning wong Bisa. so. Bapak ning anak. Engko anak nek wis gedhe nang bapak. Iya. Guru ning murid. Murid iso dolimi guru bukan? Iya, bos ning anak. Wah, pejabat neng. Ya, terus kan ya. Yang potensi besar berbuat dolim itu kan orang yang punya kuasa. Makanya hati-hati nak sampean misalnya jadi gubernur yo, boleh Jawa Tengah sama ngerti yo. Amin. Ngerti yo. Presiden apa dari presiden? Iya, insyaallah. Presiden apa? Presiden. Apa? Darkness. The Lord of Darkness. Ya, hati-hati yo. Jangan saya berbuat. Tadi kan gak iso gak dolim yus. Diminimalisir seminimal mungkin. Ada di temenan karena sekali berat buat dolim pengaruhin yang 200 juta repot ngurusin. Antri 200 juta. Iya, nak dihisap agak mari-mari lah. Dihisap agak mari-mari. Misalnya ngantet duitnya rakyat. Ngantetnya gak oke sak miliar. Tapi saat lagi duitnya wong 250 juta lah. Suwi antri lah nuntut wong. Hisapnya iki lho. Gak mari. Ya, ini dolim masyaallah. Hati-hati ittaqul zulma. Takutlah kamu berbuat dolim. Ya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sampai gak konangan yang dunia, mesti konangan yang akhirat. Hati-hati. Terakhir, jadinya orang itu ketika dia berbuat dolim, berarti dia mendolimi diri sendiri. Ulangi lagi. Intinya ketika orang itu berbuat dolim, dia berarti mendoliminya dirinya Sendiri. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum. Kenapa? Karena efek negatifnya kembali kepada dia. Kan ngono. Ya toh? Akhirnya balik nang awake dhewe. Berbuat baik balik nang awake dhewe, berbuat jahat balik nang awake. Karena orang dolim itu hakikatnya berbuat dolim kepada dirinya Sendiri. Makanya ada apa? Ada ungkapan, tolonglah temanmu yang dolim dan yang didolimi. Tolonglah temanmu yang didolimi dan yang berbuat dolim. Sing didolimi ya tulungan, sing berbuat dolim nulungi piye cegahan sampai berbuat. Dan tadi sekali lagi, dolim itu bukan hanya kepada orang lain juga, kepada diri sendiri juga bisa dolim. Nah kan kebanyakan dolim itu kepada diri Sendiri. nah, kayak mau jam 09.00 wayahe turu malah engko jam 4 jam 3 wayahe melek malah dibolak-balik. Akhirnya awake rusak. Jadi dolimi awake rusak. Dan awake itu pemberian Allah, harusnya dijaga. Repot toh? Ya kan ya? Nah, jadi dolim ini bukan hanya urusan dengan orang lain, dengan diri kita. Kebanyakan justru dolim itu urusan dengan diri kita sendiri. Sampai gak sholat si rugi sopo? Ya kan? Gak puasa si rugi? Berbuat maksiat si rugi? Si reket hati ini jawab. Hati ini dia yang balik apa yang dia kabeh. Nanti semua perbuatan dolim itu akhirnya nanti adalah berbuat dolim kepada diri sendiri. Semoga selamat ya. Makanya ini jangan sampai kita kebanyakan berbuat dolim. Sidik yo jenenge wong piye kan gak bisa. Ya. Tapi jangan sampai oke-oke ngono lho. Terus tadi ya cara menebusnya. Malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuqa. Orang zalim itu tidak punya kekasih dan tidak punya pemberi syafaat yang diterima syafaat. Insyaallah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim.
Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.